kamu. Mana saya terima ini, Wah? Wah, saya pukul, Wah. Keributan terjadi saat pengemudi mobil dicegat sekelompok pria yang diduga mata elang. Adu mulut tidak terhindarkan hingga situasi berubah ricuh di tengah arus lalu lintas. Pengemudi berusaha mempertahankan kendaraannya, namun para pelaku terus memaksa dan memicu kemarahan. Salah seorang pelaku bahkan nekat menganiaya korban hingga suasana memanas dan menarik perhatian pengendara. Menurut saksi, korban telah diikuti sejak dari Cisalak. Kronologinya itu dia diikutin dari arah Cisalak. Nah, kan keadaan jalan Juanda kemarin macet tuh. Nah, kolektornya itu nyerempetin motornya ke mobil itu. Nah, alih-alih seakan-akan kayaknya kolektor itu sengaja. Nah, langsung kolektor itu main fisik, dia tendang mobil, nonjok yang punya mobil. Akibat insiden ini, korban mengalami trauma dan kerusakan pada bagian depan kendaraan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menanggapi kerusuhan yang menyebabkan lapak pedagang kaki lima rusak di Kalibata, Jakarta. Namun Pramono belum mau berkomentar banyak karena hal tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Pramono menjelaskan Pemprov Jakarta belum mau berkomentar sebelum kasus ini selesai ditangani pihak kepolisian. Pramono menjelaskan bahwa lahan terjadinya kerusuhan merupakan milik Pemprov Jakarta. Pihaknya telah mempersiapkan penataan untuk pedagang UMKM yang terkena dampak kerusuhan. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebanyak 6 anggota Polri ditetapkan menjadi tersangka pelaku pengeroyokan 2 mata elang atau debt collector hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Enam anggota Satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 mata elang atau debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan. 6 orang personil Yanma Mabes Polri yang ditetapkan tersangka antara lain Brigadir IAM, Bribda JLA, Bribda RGW, Bribda IAB, Bribda BN, dan Bribda AM. Para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Para tersangka akan menjalani sidang etik profesi Polri pekan depan. Berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan, penyidik melakukan analisis terhadap keterangan para saksi dan barang bukti, maka penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana tersebut. Didapati informasi terkait identitas para tersangka yaitu 1. JLA, 2. RGW, 3. IAB, 4. IAM, 5. BN, 6. AM. Perlu diketahui rekan-rekan dan kami informasikan, adapun ke-6 tersangka tersebut merupakan anggota dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri. Pasal yang dipersangkakan berdasarkan alat bukti permulaan yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya pada Kamis malam, puluhan kios pedagang dan sejumlah motor dibakar massa tak dikenal di depan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.
Aksi anarkis ini diduga kuat sebagai bentuk balas dendam rekan-rekan penagih utang yang marah usai 2 rekan mereka tewas dianiaya. Penganiayaan terhadap 2 orang penagih utang terjadi ketika 2 orang korban menghentikan seorang pengendara sepeda motor Kamis sore. Saat sepeda motor dihentikan, 6 orang polisi yang tengah melintas dengan sebuah mobil turun dan langsung mengeroyok kedua penagih utang. Setelah 2 orang terkapar, 6 personil Yanma Mabes Polri ini melarikan diri. 1 orang penagih utang tewas di lokasi kejadian, sementara 1 lainnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, polisi gelar prarekonstruksi kasus anak bunuh ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara menghadiri terduga pelaku bocah yang masih berusia 12 tahun, ayah dan kakak pelaku dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu kandung. Selain untuk mencocokkan keterangan awal saksi dan tersangka, prarekonstruksi digelar untuk meyakinkan unsur pidana sebelum rekonstruksi resmi dengan tersangka. 6 jam menjalani prarekonstruksi, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan asesmen dari psikolog anak yang berhadapan dengan hukum. Setidaknya ada 43 adegan yang tadi kita lakukan prarekonstruksi. Mudah-mudahan ini lebih menyempurnakan proses penyidikan dan proses penyelidikan lanjutan yang kami laksanakan. Pemirsa, aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dipindahkan dari Lapas Nusa Kambangan ke Lapas Narkotika Cipinang. Pemindahan ini dilakukan sementara untuk mempermudah proses persidangan. Dengan pengawalan ketat, mobil tahanan yang membawa aktor sekaligus terdakwa kasus narkoba Ahmad Zoni dan 4 warga binaan lainnya tiba di Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Jakarta Timur. Ahmad Zoni dikawal petugas kejaksaan bersenjata lengkap, langsung dibawa ke Lapas Narkotika kelas 2 Cipinang. Pemindahan dilakukan sementara guna mempermudah proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad Zoni dan 4 orang lainnya ditempatkan di Blok E setelah menjalani proses pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Saudara Ahmad Zoni, narapidana di Lapas Karanganyar Nusa Kambangan, tiba di Lapas Narkotika Jakarta berdasarkan surat izin Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dititipkan sementara dalam rangka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang lanjutan Ahmad Zoni dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 18 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Video viral memperlihatkan sepeda motor yang masih menyala di area persawahan Rowo Tamtu, Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Perlahan api makin berkobar sementara warga terus berkerumun di lokasi kejadian. Aksi pembakaran ini sempat menghambat arus lalu lintas hingga memicu kemacetan. Menurut warga, pencurian diketahui saat pelaku beraksi secara acak masuk ke salah satu rumah warga dan membawa kabur tabung gas LPG. Emosi warga pun memuncak hingga menghakimi pelaku dan membakar motornya. Saat ini kasusnya telah ditangani petugas Polsek Rambi Puji. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Senin besok.
Kubu Roy Suryo sebagai pemohon gelar perkara khusus ingin memastikan apakah ijazah Jokowi sudah disita atau belum oleh penyidik. Kuasa hukum Roy Suryo CS Abdul Ghafur Sangaji menyampaikan kliennya ingin mendapatkan kepastian terkait ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik. Gelar perkara khusus dilakukan berdasarkan permintaan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS. Rencananya gelar perkara akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal, diantaranya Irwasum, Propam, Kompolnas, dan juga Ombudsman. Untuk gelar perkara khusus besok, itu diagendakan akan dilakukan dalam 2 tahap. Ya. Gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, untuk tahap pertama itu di jam 10.00, tersangkanya ada 5, yaitu klaster pertama. Kemudian untuk jam 14.00 itu untuk klaster 2 dengan tersangka yang kita sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Kami ingin mendapatkan kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum. Ya. Hal yang kedua yaitu menyangkut dokumen pembanding, ya, atau kita sebut ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik, ya, karena kan hasilnya adalah identik berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian juga apakah ijazah pembanding yang dijadikan sebagai dokumen pembanding itu ijazahnya siapa, kemudian apakah disita secara sah juga, apakah ada berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada atau tidak. Ya, pemirsa, ribuan warga korban bencana rela berjalan puluhan kilo dari Bener Meriah, Lok Sumawe, Aceh menuju Aceh Tengah. Mereka berjalan kaki demi mendapatkan bahan makanan dan juga bahan bakar minyak. Selama 16 hari terisolasi, warga korban bencana di Bener Meriah rela berjalan kaki puluhan kilometer demi mendapatkan sembako dan bahan bakar minyak. Kondisi dan situasi yang semakin sulit dikarenakan akses yang terputus ditambah dengan jalur komunikasi yang lumpuh total membuat warga sulit mendapatkan bantuan. Tak hanya medan perjalanan penuh lumpur, namun juga jalan berbukit berisi banyak batu-batu besar. Dan saat ini kita terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di Pidijaya. Selamat malam Jamal, bagaimana kondisi terkini di sana? Selamat malam juga Tikal. Alhamdulillah kita saat ini berada di posko pengungsian di Gedung Tengku Syekh Pantai 5, yang mana posko ini disediakan oleh pemerintah daerah untuk para pengungsi korban banjir bandang. Di posko ini Cikal ada sekitar hampir 9.000 jiwa yang menempati tempat ini, di mana 4 desa semua berkumpul di sini, dari anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Begitu Cikal. Kalau dilihat dari atau pantauan Anda dari para pengungsi ini, apa yang paling dibutuhkan dan apa yang belum didapatkan sejauh ini bagi para pengungsi? Saat ini para pengungsi semua mengeluh Cikal, meminta mereka rumah mereka dibersihkan. Yang kedua, mereka diminta yang rumahnya hancur untuk dibuat rumah hunian sementara, karena itu sangat memerlukan bagi mereka. Karena saat ini mereka sudah mulai terserang penyakit, yaitu batuk, pilek, dan berbagai lainnya Cikal. Bagaimana dengan pasokan obat-obatan? Kemudian juga apakah dapur umum sudah didirikan untuk pasokan makanan bagi para pengungsi, Jamal? Untuk pasokan makanan, alhamdulillah semua sudah dipenuhi, baik dapur umum yang sudah dimulai dibuka oleh pemerintah dari malam pertama bencana, sudah dibuka oleh pemerintah setempat. Namun yang kendalanya saat ini ada warga yang mulai pulang ke rumah untuk membersihkan rumah. Mereka sangat membutuhkan yaitu air bersih dan juga gas LPG.
Untuk pasokan listrik bagaimana Jamal di sana? Apakah sudah normal atau masih sebagian besar masih mati listrik? Nah, itu dia yang sangat riskan, Tikal, karena semua listrik saat ini masih padam di lokasi bencana. Baik listrik maupun jaringan internet sangat sulit diakses. Tikal. Apakah sudah ada informasi Jamal, tugas PLN begitu untuk instalasi listrik di sana? Ya, sebagian pihak PLN masih terlihat sedang memperbaiki dan juga ada juga yang mondar-mandir untuk mungkin mencari di mana sambungannya yang putus, dan sebagian wilayah yang tidak terdampak itu listriknya hidupnya bergilir. Malam ini hidup di desa lain, malam lainnya hidup di desa lain, gitu Tikal. Untuk instalasi listrik di sana untuk sementara kedaruratan seperti apa? Apakah memakai genset atau ada cara lain yang dilakukan oleh orang-orang di sana? Untuk pedagang hampir rata-rata itu menggunakan genset, baik warung kopi dan rumah-rumah makan itu semua sebagiannya menggunakan genset. Baik juga di posko-posko pengungsian itu sebagian mereka menggunakan genset. Oke, untuk aktivasi listrik sendiri biasanya digunakan setiap dari 24 jam, Jamal. Ini berapa lama biasanya digunakan? Kebutuhan listrik itu sangat penting karena untuk kebutuhan rumah tangga itu seperti mereka menggunakan menarik air bersih untuk membersihkan rumah serta untuk mencuci pakaian. Karena kalau air listriknya padam itu sangat memprihatinkan kehidupan para pengungsi di posko. Begitu, Cikal. Baik, Jamal, kita berharap yang terbaik untuk para pengungsi di sana. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan selalu, Jamal. Terima kasih. Pemirsa, selain menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda, bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara juga menghadirkan kisah pilu. Tidak sedikit dari korban yang terpisah dari keluarga, bahkan kehilangan orang tercinta. Seorang bocah laki-laki 10 tahun kini harus rela menerima kenyataan hidup sendiri bersama pengungsi lainnya di Gedung Serbaguna Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan menyantap makanan seadanya di pengungsian, bocah malang ini lebih memilih diam ketika para pengungsi lainnya mencoba menanyakan tentang jati diri dan keluarganya. Meski tetap memilih diam sembari menyantap makanannya, namun tampak dari raut wajahnya yang penuh tatapan kosong seakan mengisyaratkan tengah menahan suatu trauma mendalam yang tak ingin dia ceritakan kepada siapapun. Sementara itu, pasangan suami istri lanjut usia yang juga tinggal di pengungsian kini menjadi teman bagi bocah tersebut dan tidak mengetahui asal-usul si anak. Saat mereka bertemu, kondisi si anak dalam keadaan sakit dan penuh luka. Pasutri tersebut berinisiatif membawa si anak ke posko pelayanan kesehatan yang didirikan TNI. Warga mana, Bu? Nggak tahu kita, nggak ada dikasih tahu dia warga mana. Orang tuanya pengakuan dia? Nggak ada dia ngomong, cuma dia yang tahu. Nek, udah itu aja saya tanya. Tahu sama nenek? Nggak tahu, nggak mau dia jawab. Jika kondisi telah membaik, pasangan suami istri itu akan membawa si anak pulang bersama mereka dan mengupayakan mencari pihak keluarganya. Kepala Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tetap tegar melayani hak masyarakat yang menjadi korban banjir bandang meski anak laki-lakinya belum ditemukan. Seluruh rumah dan harta benda masyarakat di Aek Garoga tidak tersisa usai luluh lantah diterjang banjir bandang. Seperti inilah pemandangan indah via udara Desa Aek Garoga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sebelum disapu banjir bandang. Pada tahun 2022 dan 2023, desa ini pernah mendapat peringkat kedua desa dengan lingkungan bersih dan sehat seprovinsi Sumatera Utara. Namun usai banjir bandang terjadi, suasana desa Aek Garoga berubah menjadi lautan pasir dan gelondongan kayu yang berserakan di mana-mana menyebabkan sekitar 245 rumah warga rata dengan tanah. Kepala Desa Aek Garoga Risman Rambe mengatakan,
Hingga hari ini ada 14 orang masyarakatnya yang masih dinyatakan hilang, salah satunya adalah anak kandungnya. Terjadinya bencana banjir bandang ini, desa kami ini berjumlah 245 kepala keluarga. Namun setelah terjadi bencana ini sangat banyak memakan korban, dan yang belum dapat kemarin itu ada berkisar 14 orang lagi, termasuklah anak saya. Meski dalam suasana hati yang sedih dan berharap anak laki-lakinya segera ditemukan, Risman Rambe masih semangat mengurus masyarakatnya yang saat ini seluruhnya berada di lokasi pengungsian. Masyarakat Desa Aik Garuga berharap agar pemerintah transparan mengungkap penyebab banjir bandang dan meminta seluruh pihak terlibat agar bertanggung jawab kepada masyarakat terdampak. Seluruh Indonesia sudah melihat keadaan ini. Sudah saya bilang tadi bahwa kampung ini sejarahnya beratus tak pernah demikian. Perlulah untuk pemerintah jujur melihat umpamanya situasi ini, karena ini harus diusutlah bagaimana siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini. Hingga hari ini Risman Rambe masih menunggu anak laki-lakinya ditemukan bagaimanapun kondisinya dan berharap agar masyarakatnya kuat dan tabah menghadapi situasi sulit ini. Sudah 3 pekan pemirsa, kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian bendon bola. Sementara demi mendapatkan BBM, seorang pria nekat menerobos antrean warga meski dengan resiko menjadi bahan ejekan. Mataro batuahon mendoa. Lain halnya dengan wanita yang satu ini, karena tak kuat mengantre berjam-jam, wanita tersebut pingsan di tengah antrean karena kelelahan. Beruntung petugas sigap mengevakuasi wanita tersebut yang nyaris jatuh dari sepeda motornya. Kami harap kepada Bapak Pemerintah atau Bapak Bupati, kalau mau buka ya atau membagi BBM jangan satu-satu, ya. Kalau bisa buka 5-5-nya, yang di Purba, yang di Aik Godang, yang di Aik Galoga, yang di Aik Korsik, dan yang di Pasar Lama, ya. Saya yakin penumpuan tidak akan ada, Pak, ya. Ini Pak, masyarakat ini butuh BBM, Pak. Ya, dengarkan suara masyarakat kita ini. Krisis BBM di berbagai daerah terdampak bencana sudah berlangsung selama 3 pekan. Ketersediaan BBM tak mencukupi karena kuotanya terbatas. Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan berakhir meski perbaikan akses jalan yang memutus jalur distribusi BBM terus diperbaiki pemerintah. Penyergapan ini dilakukan oleh tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di wilayah perbatasan Pasaman Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan dalam bagasi mobil. Dari informasi itu kita koordinasi di sini tadi, Pak. Kedua kurir mengaku membawa ganja dari wilayah Penyambungan Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengelabui petugas di jalur pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai relawan bencana. Kita ketahui mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Kedua pelaku beserta seluruh barang bukti kemudian digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Dan untuk mencegah peredaran lebih lanjut, puluhan kilogram ganja tersebut langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat pada Minggu 14 Desember 2025. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana di Sumatera, Presiden Prabowo menggelar ratas di Hambalang pada Minggu siang. Beberapa Menteri Kabinet Merah Putih hadir guna membahas penanganan bencana agar segera mungkin dapat diselesaikan, seperti pembangunan hunian sementara, persediaan air bersih dan toilet di lokasi terdampak. Sebelumnya, saat mengunjungi korban bencana di Aceh dan Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat karena sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tidak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu, Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang hanyut. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Partai Perindo kembali menunjukkan komitmennya dalam aksi kemanusiaan melalui penyaluran bantuan peduli kasih kepada masyarakat terdampak banjir di Medan, Sumatera Utara. Kehadiran partai yang dipimpin Angela Tandusudibio ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab moral kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Warga korban bencana banjir di Medan, Sumatera Utara antusias menyambut kehadiran jajaran pengurus DPW Partai Perindo Sumut dan DPD Partai Perindo Medan. Kehadiran partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk menyerahkan langsung bantuan berupa paket sembako serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya kepada warga terdampak bencana banjir. Bantuan diserahkan di 3 titik lokasi banjir, yakni di kawasan Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas,
dan Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat. Mana perasaannya Pung dapat bantuan dari Partai Perindo Pung? Ya terima kasih banyak Pak. Memang betul bersyukur kali kayak ini korban banjir. Kemarin banjir air masuk ke rumah nggak Pung? Seleher Pak. Seleher ya. Jadi harapannya dengan bantuan ini apa yang ingin kita sampaikan Pung? Ya terima kasih banyaklah yang memberikan bantuan ini. Selain bantuan sembako, kehadiran kader Partai Perindo di akar rumput juga untuk memberikan solusi dalam mempercepat penanggulangan bencana banjir di Medan, Sumatera Utara. Harapan kedepannya dengan kegiatan ini masyarakat bisa tertolong. Lalu seperti tadi ada keluhan di Medan Amplas, di mana ada sungai yang sekarang ada di situ disebut Pulau Sampah. Semoga juga pemerintah Kota Medan bisa memperhatikan itu, sehingga mereka yang sekarang trauma di sana setiap kali ada hujan itu bisa perasaan mereka lebih aman lagi. Kalau kami dari Partai Perindo, perhatian boleh dikatakan pasca banjir ini adalah ya memberikan bantuan ala kadarnya kepada masyarakat yang dalam hal ini ya kami melihat yang mana betul-betul yang terpuruk dalam banjir. Bantuan dan kepedulian partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini diharapkan dapat meringankan beban warga serta mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani tidak terbendung pada laga final nomor perorangan SEA Games 2025 di Pathum Thani, Thailand. Pasangan non-pelatnas ini mampu menaklukkan ganda asal Malaysia Aaron Shah dan Soh Woo Yik. Sabar Reza menang atas pasangan unggulan pertama itu 2 game langsung. Ganda berjuluk Sabres ini menang 21-14 dan 21-17 serta merebut medali emas. Raihan ini menjadi catatan tersendiri bagi Sabar Reza karena ini emas perdana dalam debut mereka di pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani berhasil menorehkan prestasi gemilang di SEA Games 2025 Thailand. Turun secara mendadak, Sabar Reza justru mampu mempersembahkan 2 medali emas untuk Indonesia sekaligus motivasi menuju agenda turnamen internasional berikutnya. Dan kita simak laporan jurnalis iNews Yasmin Atania dan juru kamera Jamie Jasin. Pemirsa, ganda putra Indonesia berhasil meraih emas dalam ajang SEA Games 2025 Thailand melawan Malaysia, dan kita akan bertanya langsung kepada para pemenang di sini. Sudah bergabung bersama kami Kak Sabar dan juga Kak Reza. Selamat untuk kemenangannya hari ini. Apa arti kemenangan hari ini bagi kalian? Ya, artinya kita sangat bersyukur bisa mendapat 2 medali emas di SEA Games ini, dan ini juga mungkin berkat Tuhan yang diberikan ke kita bisa mendapatkan 2 medali emas ini. Ini kan dalam 1 minggu mendapatkan 2 emas, ini berkat yang begitu luar biasa. Pandangan kakaknya sendiri seperti apa? Pandangannya pastinya sangat di luar ekspektasi, karena kita tahu juga kita berdua ikutnya di last minute, cuman ya itu dia, kita bawa nama negara Indonesia, ya motivasinya pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan tadi lumayan sangat terharu bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya 2 kali di podium. Itu salah satu berkat yang luar biasa, dan semoga ini menjadi motivasi untuk kita berdua ke depannya bisa lebih berprestasi lagi. Oke, untuk target sendiri ke depannya setelah ini akan mengikuti ajang apa? Kita untuk minggu depan ada final World Tour Super Series, jadi
Target di sana sih kita juga lihat kondisi badan juga, dan ya pastinya kita juga pengen maksimal juga di sana karena itu juga dari rangkaian World Tour di 1 tahun, jadi kita juga mau maksimal di sana. Oke, baik, terima kasih banyak atas waktunya. Semangat untuk next kompetisi, semoga dapat kembali meraih juara ya Kak. Ya. Pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan ganda putra Indonesia memenangkan medali emas dalam ajang SEA Games 2025 Thailand ini. Diharapkan ke depannya raihan medali ini dapat kembali diraih oleh tim Indonesia. Dari Thailand, Yasmin Tania, Jimmy Jasin, Ayus melaporkan. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan memastikan emas ke-35 bagi kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Setelah sempat tertinggal, Alwi berhasil bangkit dan menundukkan rekan senegaranya Muhammad Zaki Ubadillah dalam duel 3 game. All Indonesian Final tersaji di bulu tangkis nomor perorangan tunggal putra SEA Games 2025 kala Alwi Farhan menghadapi Muhammad Zaki Ubaidillah di Thammasat Rangsim Gymnasium Pathum Thani, Thailand. Duel berlangsung ketat sejak game pertama. Sempat kalah pada game pembuka, Alwi langsung meningkatkan tempo permainan pada sisa pertandingan. Hingga akhirnya Alwi merebut 2 game berikutnya dan menang dengan skor akhir 13-21, 21-8, dan 21-12. Melalui kemenangan ini, Alwi berarti meraih medali emas pada penampilan perdananya di nomor perorangan putra SEA Games. Jerih payah apapun, di latihan, tenaga, darah, air mata semua sudah saya korbankan, dan alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan 2 emas. Tentu tidak gampang, cukup emosional tadi karena saya paling tahu apa yang sudah saya perjuangkan. So, gelar ini saya persembahkan terutama untuk diri saya sendiri yang terima kasih karena sudah berjuang di kondisi apapun. Saya sungguh-sungguh tersentuh ketika tadi bisa memenangkan 2 medali emas, cukup tidak gampang. Ya, saya nggak tahu mau bicara apa lagi, intinya saya bersyukur sebanyak-banyaknya untuk apa yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Alwi juga menyumbang emas ke-35 untuk kontingen Indonesia. Ya pemirsa, duo Serikandi Biliar Indonesia Annabella Johan dan Emilia Johan kembali berhasil meraih perak pada ajang SEA Games 2025 Thailand. Mereka harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Thailand dengan skor akhir 3-2. Berlaga di Thunderdome, Muang Thong Thani, Thailand, kakak adik Annabella Johan dan Emilia Johan berhasil meraih medali perak untuk kedua kalinya dalam ajang SEA Games 2025 Thailand. Medali kali ini didapat lewat kategori Six Red Snookers Women's Team. Dengan skor akhir ketat 3-2, atlet Indonesia ini harus mengakui keunggulan tuan rumah. Meski belum berhasil meraih emas, hasil ini menjadi prestasi positif bagi atlet snooker putri Indonesia yang kembali menyumbang medali dan menjaga persaingan di peta medali SEA Games 2025 Thailand. Sebuah sedan mewah ringsek parah usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan batu di ruas tol Yotoyono, kilometer 18-200 Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kecelakaan bermula ketika sedan yang ditumpangi oleh sepasang suami istri ini melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Ketika berada di kilometer 18-200, tiba-tiba sedan tersebut menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Kerasnya hantaman membuat sedan ringsek parah hingga sopir dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Benturan dari belakang. Jadi saya pergi ke mobil, saya periksa, saya kira yang ada kerusakan mobil. Ternyata sudah ada mobil di belakang saya nabrak mobil. Di belakang. Ya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.
Pemirsa, 5 korban kecelakaan mobil SPPG di Jakarta Utara masih menjalani perawatan di rumah sakit. 1 diantaranya dirawat intensif. Kecelakaan mobil SPPG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 1 pagi Cilincing, Jakarta Utara masih menyisakan 5 korban luka. 1 korban menjalani perawatan intensif di ruang PICU RSUD Koja, sementara 4 lainnya dirawat di ruang perawatan RSUD Koja dan RSUD Cilincing. Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan seluruh biaya pengobatan korban ditanggung hingga sembuh. Sementara itu, polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka atas dugaan kelalaian. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kecelakaan mobil SPPG di RSUD Koja, sementara polisi telah menetapkan sopir mobil sebagai tersangka. 11 Desember 2025 menjadi hari penuh tragedi di SDN 01 Cilincing, Jakarta Utara. Sebuah mobil pengantar makan bergizi gratis menabrak pagar hingga puluhan guru dan murid di sekolah tersebut menjadi korban. Pecah isak tangis dan teriakan mengemuka karena korban yang masih duduk di kelas 1 hingga 3 SD menjadi korban tabrakan mobil MBG. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno pun memiliki atensi atas kejadian naas ini. Rano pun mengunjungi korban di RSUD Koja. 21 anak-anak yang mengalami kecelakaan, di sini tinggal 5 orang, yang lain sudah boleh pulang karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini. Polisi akhirnya menetapkan sopir pengantar makan bergizi gratis sebagai tersangka. Beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan gelar perkara terhadap kasus yang terjadi di SDN 01 Cilincing dengan hasil saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki. Pemirsa, acara Music Zone digelar di Anjungan Sarina, Jakarta dengan menampilkan sejumlah musisi tanah air. Dalam gelaran ini, Aqua turut bergabung mendukung geliat industri kreatif dan memberikan pengalaman menonton yang lebih sehat dan sejuk. Global Radio dan V-Radio menggelar acara OK Zone Music di Anjungan Sarinah, Jakarta. Acara ini menghadirkan sejumlah musisi tanah air seperti Indah Kus, Eltasha Natasha, dan Sakib. Penonton pun antusias menikmati acara. Mereka bernyanyi bersama dan mengikuti kuis yang diselenggarakan oleh Aqua. Karena aku salah satu pencinta musik ya, kayak sering juga nonton konser di Sarina sih, yang pastinya itu seru banget sih, selalu seru banget. Sama sih, aku baru pertama kali ini nonton di Sarina karena sebelumnya suka lihat di medsos aja, ternyata seseru ini ya. Apalagi ada Indah Kus hari ini, jadi kayak wah makin seru aja. Aku kan yang cheerful abis nih kan anaknya nih. Aqua nih ngebantu aku buat nyegerin badanku lagi sih. Kita kan teriak-teriak ya nonton konser, jadi butuh minum ya, harus terhidrasi terus biar nggak serak suaranya. Kehadiran Aqua dalam acara ini mendukung ruang kreatif anak muda sambil terus membangun kesadaran akan hidup sehat. Ini acara rutin yang kita lakukan setiap bulan ya, dan pasti seru gitu. Penontonnya banyak, artis-artisnya juga yang kita datangkan bagus-bagus, penyanyinya gitu. Nah, kita harapkan event ini bisa lebih mendekatkan kita, OK Zone dan Global Radio, V-Radio ke audiens Gen Z, anak-anak muda. Harapannya acara ini menjadi agenda yang akan selalu dinantikan anak muda sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih sehat, sejuk, dan alami. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Water Fountain 2025 menjadi lautan keceriaan dengan semarak warna-warni cahaya yang memukau. Pengunjung dapat menikmati pertunjukan musik dan air mancur menari secara cuma-cuma.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Cikal Multaza pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Masyarakat ramai berkumpul di lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk menyaksikan Jakarta Water Fountain 2025. Warna-warni cahaya yang memukau pengunjung dengan kombinasi warna merah, biru, hijau, dan kuning yang membuat suasana menjadi semakin meriah. Pengunjung dibuat terpesona oleh permainan cahaya. Pertunjukan cahaya yang inklusif ini menampilkan atraksi air mancur menari yang dipadukan dengan tata cahaya laser dan teknologi proyeksi. Suasana menjadi semakin meriah dengan hadirnya pertunjukan musik. Pengunjung dengan antusias menyaksikan pertunjukan musik dan suasana cahaya yang meriah. Pengunjung juga bisa menuliskan pesan dan kesan melalui barcode yang disediakan dan akan ditampilkan di layar proyektor. Selain itu juga tersedia fasilitas foto booth yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan momen. Harapannya sih semoga berjalan dengan terus ya, semoga lancar kayak gini terus. Jadi di taman tuh nggak cuma permainan doang, ada konser-konser kayak gini, jadi bikin orang tertarik untuk datang ke taman untuk berkreasi yang gratis gitu. Menurut saya acara Water Fountain 2025 ini sangat menarik dan asik karena diisi beberapa band yang cukup luar biasa. Mungkin untuk next eventnya bisa diadakan di venue yang lebih besar lagi karena pengunjung baik dari dalam kota atau dari luar kota lumayan banyak juga. Jakarta Water Fountain merupakan salah satu inovasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghidupkan ruang terbuka, terutama di malam hari. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Irian Syawayudi, iNews melaporkan.